bersujud menyembah, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesaat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, hanya ya Tuhan yang ku andalkan. Karena Kaulah sandaran hidupku, dan ku berserah penuh kepadamu, Tuhan. Dalam sesak ku percaya Engkau hadir untuk menolongku, untuk mengangkatku, Tuhan. Ku percaya Kaulah sandaran hidupku, tempatku berserah, tempatku berserah penuh kepadamu. Hanya hadiratmu yang menenangkanku, Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berserah penuh. Nyatakan bahwa kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Nyatakan iman kita percaya bahwa Dia Tuhan sandaran hidup kita semua. Kami percaya dan kami berserah penuh. Kami berharap kepadamu. Kami berserah penuh kepadamu, Yesus. Ku bersujud Tuhan dan menyembah-Mu dan meninggikan-Mu, Yesus. Kami bersujud dan kami kan bernyanyi bagi-Mu, menyembah untuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Tuhanku yang hebat. Iman kami percaya Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu firman yang berkuasa. Setiap kita anak-anak Tuhan meyakini bahwa firman ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Bahwa firman itu mengandung kuasa. Tetapi tidak banyak anak-anak Tuhan yang memahami atau menggunakan dengan tepat.
sehingga firman itu bisa benar-benar nyata, berkuasa di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana firman itu berkuasa mengubah hidup kita. Bagaimana firman itu berkuasa menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya mengupas tentang firman yang berkuasa, setiap kita tentunya mengerti akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita tahu nih dengan tepat bagaimana caranya kita menggunakan kuasa firman di dalam hidup kita. Untuk melawan siapa? Bukan melawan pemerintah-pemerintah yang ada di dunia. Bukan melawan penguasa-penguasa yang ada di dunia. Bukan melawan darah dan daging. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan melawan roh-roh jahat yang ada di dunia. Jadi musuh kita ada di dalam alam roh. Jadi kita tidak bisa berperang melawan penguasa-penguasa yang ada di dalam roh. Kita hanya bisa melawan mereka ketika kita menggunakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana firman itu bisa dengan maksimal kita gunakan untuk kita melawan penguasa-penguasa yang ada di udara atau melawan kekuatan iblis. Saudara, apa sebenarnya firman itu di dalam hidup kita? Masih di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Efesus pasal 6 ayat ke-17, apa sesungguhnya firman itu? Dikatakan demikian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa saudara? Firman Allah. Firman Allah berfungsi sebagai apa? Pedang roh. Saudara, kalau kita berperang atau terjadi pertempuran, ada senjata yang digunakan untuk melawan musuh. Nah, kali ini senjata kita untuk melawan kuasa kegelapan adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Maka dari itu sadari dan pahami bahwa firman itu tidak hanya berfungsi untuk mengubah kita, mendidik kita, mengajar kita. Tetapi firman Allah berfungsi sebagai senjata kita untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika ada serangan iblis, ketika ada permasalahan datang dalam hidup kita, yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah kita perkatakan firman untuk menghancurkan, untuk mematahkan kuasa kegelapan. Saudara, kalau kita membuka, kita ingat saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11, saudara hanya bisa membuka aja, nanti saudara baca sendiri di rumah atau saudara renungkan di kemudian hari. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang 11, kita tahu kisah tentang ayat ini. Bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan untuk mematahkan kuasa iblis atau mematahkan godaan iblis? Dikatakan bahwa ada tertulis. Tuhan menjawab perkataan iblis dengan ada tertulis. Artinya apa? Tuhan melawan kuasa kegelapan dengan firman Allah. Bahwa ada tertulis. Hari ini saudara, kalau engkau sedang mengalami pencobaan atau engkau sedang mengalami godaan dari kuasa kegelapan, saudara bisa lawan dengan cara apa saudara? Perkatakan firman Allah. Ketika iblis mulai tanamkan kebencian dalam hatimu, katakan firman Allah, ada tertulis. Ketika iblis mulai membuat engkau bersedih hati, katakan ada tertulis. Ketika iblis mulai membuat engkau kecewa, katakan ada tertulis. Maka iblis tidak akan bisa meracuni hidup kita atau mengotori hati kita dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara, lalu firman Allah yang seperti apa yang bisa betul-betul maksimal berguna di dalam hidup kita? Bagaimana caranya kita mengaktifkan firman itu sehingga firman Allah itu berfungsi sebagai pedang roh untuk kita bisa melawan kuasa kegelapan.
Ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengerti bagaimana caranya menggunakan firman itu. Sehingga kita sering mendapati ada banyak anak Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa. Ada banyak anak Tuhan yang tertipu dengan tipu daya kuasa kegelapan atau iblis. Ada banyak anak Tuhan yang kalah karena mereka tidak mempergunakan firman Allah untuk melawan kuasa kegelapan atau tipu daya musihat iblis. Hari ini saudara, firman Tuhan yang seperti apa yang bisa tumbuh di dalam hati kita dan bisa kita gunakan untuk melawan kuasa kegelapan. Yang pertama saudara, ada dua hal yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana firman itu tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, bagaimana firman Allah itu tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama saudara, dikatakan bahwa firman itu tinggal di dalam hati yang baik. Saya pernah sampaikan di dalam ibadah pagi juga, bagaimana kita menjaga hati kita supaya murni. Coba saudara, kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Bagaimana firman itu tinggal di dalam hati kita atau firman itu bisa bekerja di dalam hati kita. Dikatakan Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, firman yang efektif, yang bekerja, firman yang mengandung kuasa, itu firman ada di dalam mulut kita. Tentunya saudara, ada banyak orang yang menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Dicatat juga ya saudara, di dalam Yakobus ya pasal 3 ayat 9 sampai 10, saudara bisa baca, renungkan sendiri bahwa ada lidah atau mulut dipakai untuk memuji Tuhan, ada lidah atau mulut yang dipakai untuk mengutuki manusia atau dipakai untuk kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mulut yang seperti apa yang bisa mengeluarkan firman Allah di dalamnya? Yang pertama adalah dikatakan bahwa mulut itu saudara harus benar-benar mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Artinya setiap perkataan yang kita ucapkan adalah mengandung kejujuran, tidak ada caci maki di dalam mulut kita, tidak berbicara kotor, tidak juga berbicara tentang fitnah, kebohongan dan macam-macam sebagainya. Artinya apa saudara? Firman itu akan berkuasa ketika kita lepaskan lewat perkataan kita. Tentunya perkataan-perkataan yang tidak ada kebohongan dalam hidup kita. Ada banyak anak-anak Tuhan yang masih menggunakan mulutnya untuk berkata bohong. Untuk berkata tidak jujur. Untuk berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ketika itu yang kita lakukan saudara, ketika kita ucapkan firman Allah, firman itu gak akan bisa berkuasa dalam hidup kita. Karena apa? Mulut kita terbiasa kita pakai untuk mengucapkan kata-kata yang tidak jujur. Kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga mulut kita supaya mulut kita ini benar di hadapan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menggunakan mulutnya untuk mencaci maki orang lain. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menggunakan perkataannya, lidah bibirnya untuk mencaci maki orang lain. Maka ketika itu yang kita lakukan saudara, firman yang kita ucapkan tidak akan ada kuasanya. Sebab apa? Di dalam mulut kita ada caci maki, ada perkataan-perkataan kotor. Di dalam mulut kita ada perkataan-perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, hari ini jaga perkataanmu. Jaga perkataan kita. Mari kita mau belajar menggunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada kebohongan, jangan ada ketidakjujuran.
Jangan ada caci maki di dalam perkataanmu. Jangan ada keluar kutuk di dalam perkataanmu. Maka ketika engkau menjaga perkataanmu, ketika engkau menjaga mulutmu, maka firman yang kau ucapkan mempunyai kuasa. Ada kuasa di dalam firman-Mu. Sebab dikatakan di dalam ayat ini bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni apa saudara? Di dalam mulutmu. Ya, hal yang pertama saudara, jaga perkataan kita. Ucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana firman itu bisa efektif bekerja di dalam hidup kita? Tentunya jaga hati kita. Coba kita akan membuka di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu apa saudara? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang kedua adalah apa saudara? Firman itu harus tumbuh di dalam hati yang benar, hati yang baik, hati yang boleh terus memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini tanah yang baik. Tanah yang baik itu berbicara tentang apa saudara? Hati yang baik. Maka ketika hatimu baik, hatimu tidak ada kebencian, hatimu tidak ada sakit hati, hatimu tidak ada egois, tidak ada kecurangan, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam dan lain-lain sebagainya. Maka saat itulah ketika engkau dengar firman, maka firman itu tumbuh di dalam hatimu. Dan ketika engkau ucapkan firman, mulutmu sudah benar di hadapan Tuhan, maka firman itu akan bekerja nyata bagi engkau. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua, jaga hatimu. Hati kita ini harus seperti tanah yang baik di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kekecewaan, sakit hati, iri, serakah dan lain-lain sebagainya menguasai atau tinggal di dalam hatimu. Maka ketika itu yang terjadi, firman tidak akan pernah bertumbuh. Gak heran saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengalami kuasa firman. Karena apa? Hatinya gak benar di hadapan Tuhan, perkataannya gak benar di hadapan Tuhan. Maka tidak ada firman yang bisa berkuasa atau mendatangkan mujizat dalam hidupnya. Dua hal ini saudara perhatikan. Kalau engkau ingin memiliki firman yang berkuasa dalam hidupmu, jaga perkataanmu dan jaga hatimu. Perkataan kita harus benar, hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Maka ketika ada serangan iblis, maka ketika ada masalah persoalan dalam hidupmu, lawan dengan kuasa firman. Firman yang engkau ketahui, perkatakan dalam nama Yesus ada tertulis. Maka iblis tidak akan berkuasa atas engkau. Pagi hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa di dalam firman-Nya mengalir dalam hidupmu. Jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga mulutmu supaya benar di hadapan Tuhan. Dan jaga hatimu supaya benar, baik di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu agar setiap yang mendengar program ini Bapa, mereka boleh menjaga perkataannya supaya benar di hadapan Engkau. Dan mereka menjaga hatinya dengan baik supaya firman itu bisa tumbuh di dalam hati mereka. Firman itu bisa menghasilkan buah dalam hidup mereka. Dan firman yang diperkatakan lewat perkataan anak-anak Tuhan di tempat ini adalah firman yang berkuasa. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Berkati usaha pekerjaan mereka. Nama Tuhan Allah dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.